Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul memanfaatkan aplikasi IoT untuk solusi cerdas dan berkelanjutan. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gary Arvin Sayadi dengan nomor NIM 230 913 87048. Saya dari angkatan 2023 kelas B. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai artikel ilmiah dengan judul memanfaatkan aplikasi IoT untuk solusi cerdas dan berkelanjutan. Untuk yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, memanfaatkan aplikasi IoT untuk solusi cerdas dan berkelanjutan. Internet of Things atau IoT adalah konsep jaringan objek fisik yang dilengkapi dengan elektronik, sensor, dan konektivitas jaringan untuk mengumpulkan dan bertukar data. Ini memungkinkan kontrol dan pemantauan dari jarak jauh, mengintegrasikan dunia fisik ke dalam sistem komputer, dan meningkatkan efisiensi. IoT menjanjikan optimasi kehidupan melalui sensor cerdas dan koneksi internet. Artikel ini mengeksplorasi aplikasi IoT yang cerdas dan berkelanjutan dengan fokus pada pengumpulan, analisis, dan respons data otomatis dari perangkat terhubung. Hal ini juga membahas bagaimana IoT membuka pintu bagi solusi yang cerdas dalam penggunaan sumber daya dan berkelanjutan dalam mendukung pelestarian lingkungan. Diharapkan membaca terinspirasi untuk mengadopsi dan mengembangkan solusi IoT yang meningkatkan kualitas hidup dan memelihara planet. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian pada artikel ini saya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama tinjauan literatur sistematis, yang di dalamnya terdapat yang pertama proses sistematis dan terstruktur untuk menginvestigasi dan menyusun bukti-bukti dari literatur ilmiah. Yang kedua, langkah-langkah meliputi merumuskan pertanyaan penelitian, pencarian literatur, seleksi studi, evaluasi kualitas studi, ekstraksi data, analisis dan sintesis, serta interpretasi dan pelaporan. Yang ketiga, bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang topik penelitian, mendukung pengambilan keputusan, atau mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Untuk metode yang kedua adalah studi pustaka. Yang pertama, pendekatan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, tahapannya meliputi persiapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi, pengaturan waktu, dan pembacaan atau pencatatan bahan penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber dari buku, jurnal, dan riset tertentu. Yang keempat, analisis kritis dan mendalam dilakukan terhadap bahan pustaka untuk mendukung proposisi dan gagasan penelitian. Selanjutnya adalah masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Manfaat Internet of Things atau IoT. Yang pertama, peningkatan keterlibatan pelanggan. IoT memungkinkan otomatisasi tindakan seperti mendeteksi kerusakan pada mobil dan memberi informasi langsung kepada pabrik untuk servis. Yang kedua, optimisasi teknis. IoT membantu meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti sensor mobil mengumpulkan data untuk dianalisis pabrik, membantu meningkatkan desain atau kinerja mobil. Yang ketiga, pengurangan pemborosan. Informasi real time dari IoT memungkinkan pengembalian. Selanjutnya adalah manfaat aplikasi IoT pada berbagai sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga, meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dengan peralatan IoT dan sistem monitoring konsumsi air. Yang kedua, sektor pembangunan, mempercepat proyek konstruksi, meningkatkan kualitas hidup melalui smart city, dan memantau serta mengelola data real time. Yang ketiga, sektor energi, meningkatkan konsumsi energi terbarukan, efisiensi energi, dan integrasi sistem energi. Yang keempat, sektor kesehatan, memantau kesehatan pasien, meningkatkan efisiensi peralatan medis, dan pencegahan penyebaran penyakit seperti COVID-19. Yang kelima, sektor industri, meningkatkan efisiensi operasional, pemeliharaan prediktif, kontrol kualitas, dan penerapan smart factory. Yang keenam, sektor transportasi,
memantau dan mengelola transportasi publik, pemeliharaan kendaraan, kontrol kualitas, dan penerapan smart city. Yang ketujuh, sektor perdagangan, memantau persediaan barang, kondisi barang selama pengiriman, kinerja perusahaan, dan penerapan smart supply chain. Yang kedelapan adalah sektor keamanan, memantau keamanan secara real time, meningkatkan keamanan perangkat dan jaringan, mengontrol akses, dan mencegah kriminalitas. Yang kesembilan adalah sektor teknologi dan jaringan, memantau jaringan, kondisi perangkat, kinerja aplikasi, dan penerapan smart city. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari artikel ilmiah dengan judul memanfaatkan aplikasi IoT untuk solusi cerdas dan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Pemanfaatan aplikasi Internet of Things. Baik, itulah presentasi mengenai artikel ilmiah dengan judul memanfaatkan aplikasi IoT untuk solusi cerdas dan berkelanjutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak. Saya Galih Arvin Jayadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.